Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Pandanganku ini tidak bisa terpejam. Pikiranku terus melayang. Terasa jantung ini semakin berdebar kencang dibuatnya. Hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk menyentuh pipinya. Tiba-tiba ia terbangun dan berkata padaku, "Maaf Andi, aku ketiduran ya. Di kamar kamu." Aku terasa gak enak. Ia pun langsung bangkit dan berjalan menuju ke kamarnya. Hampir saja aku melakukan kesalahan yang belum pernah aku perbuat dan terbesar dalam hidup aku. Aku coba menenangkan pikiranku kali ini dari hal-hal yang negatif sambil memperhatikan lampu-lampu yang ada di sekeliling tempat kamarku tinggal. Ku coba tarik nafas panjang dan pelan, dan memutar lagu sebagai penghantar tidurku malam ini. Terasa seakan panjang karena pikiranku terus memikirkan tentang dirinya. Alarm pagi pun mulai berbunyi, yang mengharuskan aku untuk siap-siap rapat pertemuan hari ini. Setelah apa yang telah kualami, setelah semua selesai, aku pun menuju kamar Lisa. Ku ketuk pintu perlahan. "Lisa, apa kamu sudah siap? Sebentar lagi. Masuk aja dulu," katanya. Dan aku pun spontan langsung masuk ke dalam kamarnya. Iya, pertama kali aku melihat wanita cantik make up di depan cermin lemarinya. Dan lagi-lagi aku harus menahan gejolak dari dalam ini karena ia hanya menggunakan handuk sebagai penutup tubuhnya. Aku coba bermain handphone agar pikiranku menjadi tenang. Lisa pun terlihat terburu-buru sekali, karena ia merasa sudah terlambat dari janji yang sudah dibuatnya sebelumnya. Setelah rapat selesai kami pun pergi keluar bersama. Dan di akhir keputusan kerjasama antara perusahaan terjalin dengan baik. Aku senang. Tapi aku merasa sudah terlambat dari janji yang sudah ditentukan. Namun ternyata setelah rapat selesai dan di akhir keputusan kerjasama antar perusahaan kami terjalin dengan baik. Aku merasa senang karena tidak sia-sia perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan ini. Malam harinya Lisa memintaku untuk menemaninya shopping, jalan-jalan, nonton dan kemanapun yang dia mau. Dan aku membutuhkan kesabaran karena harus menemaninya sampai berjam-jam lamanya. Tapi gak apalah asal ia bahagia. Setelah apa yang dia cari sudah didapat, akhirnya kami bisa pulang ke hotel dan aku merasa lega karena tidak harus memutar-mutar lagi. Karena aku benar-benar sudah kelelahan menemaninya seharian. Setelah semua selesai belanjaannya, kuantar ke kamarnya. Namun ia yang meminta aku untuk menilaikan pakaian mana yang paling bagus untuk ia kenakan. Ia pun mencoba semuanya, karena menurutku semua memang bagus. Aku pun mau izin pergi ke kamarku untuk beristirahat. Sesampai di kamar aku langsung tidur karena sudah merasa cukup capek hari ini. Tiba-tiba Lisa datang ke kamarku dan mengeluh kakinya sakit karena sudah seharian memang jalan-jalan terus. Dan aku pun diminta untuk memijat-mijat kakinya. Ia pun tiduran di kasurku dengan pakaian barunya yang baru ia beli bersamaku. Hingga lekukan tubuhnya nampak jelas menonjol. Aku pun ketiduran sambil memencet kakinya yang terasa sakit.
hingga aku sendiri terbangun sekitar jam 4,30 pagi. Aku tak tahan melihat tubuhnya dan kubuka perlahan demi perlahan. Perlahan namun pasti dan berdebar. Keringat bercucuran karena AC yang dingin kurasakan kini pun tak terasa lagi. Tiba-tiba ia terbangun dan merasakan ada yang berbeda dari tempat tidurnya. Aku langsung pura-pura tidur agar ia tidak curiga kepadaku. Karena baru saja ku tarik sedikit pakaiannya. Ia pun terlihat bingung dengan apa yang sudah terjadi. Lalu ia membangunkanku dengan suara mesra dan sedikit keras. "Bangun Andi. Kamu lakukan apa padaku tadi malam?" Aku pun pura-pura masih tidur dan susah untuk bangun tidur karena Lisa takut curiga. Lalu aku pun dibangunkan olehnya. "Ada apa kok kamu tidur di kamarku?" Dia pun perlahan bangkit dan berjalan ke arah kamarnya. Hingga keesokan harinya ia kembali menanyakan itu kepadaku. Aku pun menjawab tidak tahu karena ketiduran karena kecapean. Dan sekitar jam 11-an kami siap-siap untuk pulang dan tak sabar rasanya untuk bertemu istri dan anakku. Karena aku kangen banget sama mereka berdua. Sampai sekarang aku masih memikirkan, kenapa saat malam itu dia terbangun di saat-saat puncaknya mantap dan semua terasa gagal total buat diriku. Dan mungkin belum keberuntunganku. Hey there. Subscribe to my channel.